Apa yang terjadi jika kita telat bayar kredivo selama lebih dari 30 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo? Dan apa yang terjadi dan apa saja resiko terberat jika kita terlambat bayar atau gagal bayar di kredivo sudah lebih dari 1 bulan? Nah, di video kali ini saya akan bahas masalah resiko terberat ketika kita gagal bayar atau galbek kredivo selama 1 bulan. Itu apa aja sih update terakhir kali ini? Yuk kita akan bahas update terbaru masalah galbek kredivo ini, teman-teman. Yang pertama ketika kalian sudah mulai jatuh tempo, ketika kalian mulai mendekati tanggal-tanggal jatuh tempo, itu pastinya kalian akan mendapatkan banyak telepon dan banyak sekedar reminder bahwa kalian ini ada tunggakan untuk dibayarkan di tanggal sekian jatuh temponya. Nah, setelah itu ketika kalian terlambat 1 hari, 2 hari, masih akan menerima telepon. Kebanyakan teleponnya berupa template ya, perkataannya, terus kemudian informasinya. Tapi menjelang sudah seminggu lebih, itu biasanya kalian akan diinformasikan akan dialihkan ke tim lapangan atau mungkin bagian DC lapangan. Nah, biasanya terus kemudian update terbaru ini ketika kalian mulai terlambat 30 hari atau 1 bulan, biasanya akan ada orang yang datang mengunjungi rumah kalian, dan ini banyak orang yang bilang dia adalah DC. Ya, anggap aja memang DC, tapi beda banget dengan DC-DC pada umumnya yang datang ke rumah kalian. Dimana biasanya kalau saya menyebutnya itu adalah kurir aja ya, kurir untuk mengantar surat penagihan kalian. Banyak di kota-kota besar seperti Jabodetabek atau mungkin kota-kota besar lainnya, itu memang 1 bulan sudah ada DC lapangan yang datang berkunjung ke rumah kalian. Cuman tidak semua kota ya, kalian garis bawahi tidak semua kota. Jadi nggak perlu khawatir buat orang-orang yang mungkin tinggal di daerah-daerah yang dimana DC-nya itu tidak seberapa atau tidak begitu banyak. Maka kalian tidak perlu khawatir kalian akan didatengin DC lapangan dari kredivo. Dan jika sampai kalian didatengin ketika kalian terlambat 30 hari, nggak usah khawatir. Banyak kok yang berkomentar di channel saya di beberapa video saya kemarin yang membahas tentang masalah DC kredivo yang datang 1 bulan itu. Mereka pada nggak menyangka ternyata DC-DC-nya kok baik-baik, ramah-ramah ya. Terus mengingatkan, terus kemudian memberikan saran dan lain sebagainya. Inilah kenapa saya bilang itu mereka bukan DC, tapi mungkin lebih ke arah kurir ya. Berbeda dengan ketika kalian didatengin itu setelah kalian telat 3 bulan atau 90 hari. Beda banget pasti perlakuan dari DC orang-orang yang telat di atas 3 bulan dengan orang-orang yang baru terlambat di 1 bulan tadi. Makanya saya bilang itu kok semacam kayak mungkin kurir kali ya, kurir untuk mengantar surat penagihan atau mungkin sedikit memberikan efek kejut aja buat teman-teman yang galbe atau gagal bayar agar mereka bisa membayar pinjaman hutangnya. Sekali lagi, tidak ada resiko berat apapun atau mungkin kalian akan berhadapan langsung, mungkin bersih tegang atau mungkin saling emosi dengan DC-DC ketika kalian terlambat 1 bulan. Enggak, tapi mungkin lebih ke arah formalitas dan ya kekeluargaan, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Kenapa? Karena DC-nya banyak yang bilang ramah-ramah. Nah, buat teman-teman yang didatengin DC setelah 30 hari itu ada yang DC-nya yang galak, yang kurang sopan. Nah, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu ada beberapa orang di daerah tertentu mungkin yang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari DC kredivo. Setelah itu untuk masalah denda. Untuk masalah denda jelas kalian pasti akan dikenakan denda. Dan dendanya cukup lumayan banyak ya. Saya sudah pernah membahas tentang bagaimana cara menghitung denda kredivo, jadi kalian bisa tonton videonya nanti. Terus kemudian kalian juga nggak usah khawatir kalau kredivo ini kan resmi OJK, jadi denda kalian itu akan berhenti maksimal mentok di 100% nilai pokok yang kalian pinjam. Misal kalian pinjam 5 juta ya, nanti denda maksimal ya sama biaya admin dan lain sebagainya itu mentok-mentok di 5 juta lebih sedikit lagi lah. Jadi total hutang kalian jadi 10 juta lebih sedikit. Nggak perlu khawatir buat yang mungkin saat ini sedang galbay berbulan-bulan, nggak perlu khawatir membengkak banget dendanya. Enggak ya teman-teman, kalian pastikan aja apa kalian berurusan dengan kredivo atau pinjol legal lainnya, kalian tidak perlu khawatir untuk masalah denda yang berlipat-lipat kali. Enggak, karena maksimal mereka hanya 100% ya. Soal denda mungkin sebagian orang kayaknya nggak begitu peduli. Yang paling peduli itu poin pertama tadi ya, didatengin DC lapangan atau enggak. Nah, banyak juga ancaman-ancaman yang akan masuk unsur pidana atau dibawa ke jalur hukum, yaitu perdata dan pidana.
kalau telat baru 1 bulan, hampir 99% gak bakal dibawa ke jalur hukum. Apalagi nilai pinjaman kalian gak begitu besar. Bahkan yang telat 7 bulan pun sampai sekarang masih ada dan gak masuk ke ranah hukum atau mungkin masuk ke pengadilan. Jarang sekali pinjol-pinjol itu yang membawa ke ranah hukum dan membawa ke pengadilan. Kecuali memang ada unsur-unsur penipuan, unsur-unsur pemalsuan, dan unsur-unsur yang mungkin termasuk dalam ranah pidana. Tapi masalah hutang piutang, pinjaman online, ini tidak akan masuk ke ranah pidana, tapi perdata. Lalu selanjutnya adalah yang biasa lah ya, kalau kalian baru telat 1 bulan, pasti nomor kalian ini bakal banyak dihubungi oleh oknum-oknum DC. Kalian blok 1 akan muncul puluhan lagi nomor baru yang menghubungi kalian. Tentunya kalian akan juga menerima WA yang gak jelas, mungkin akan bilang bahwa akan mengunjungi ke rumah kalian dengan koordinasi RT RW, atau mungkin ada yang banyak juga yang bilang akan bersama dengan Polres sekitar, Polda sekitar, banyak banget macam-macamnya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar selama 1 bulan di Kredivo, gak usah terlalu percaya dan gak usah terlalu digubris WA yang masuk ke kalian. Kenapa? Karena bisa jadi itu hanyalah gertakan saja, karena bisa jadi itu adalah ancaman-ancaman saja yang membuat kalian panik, membuat kalian takut, sehingga mau gak mau kalian akan berusaha untuk mencari dana talangan untuk membayarnya. Dan ini saya tidak menyarankan lagi. Kenapa? Karena ketika kalian gali lubang tutup lubang sekali, maka kalian akan keterusan dan akan sulit sekali untuk menghentikannya. Dimana utang kalian yang tadinya cuma 5 juta bisa jadi puluhan juta karena kalian gali lubang dan tutup lubang. Intinya tidak akan ada masalah apapun dan tidak akan ada urusan hukum ataupun pidana. Yang penting kalian fokus aja untuk terus konsisten membayar hutang kalian. Kalian nabung aja dulu, fokus aja cari uang dulu. Gak usah kalian aneh-aneh gali lubang tutup lubang atau mungkin pinjam sana sini, yang mana ini akan menyulitkan hidup kalian. Gak apa-apa, galbes di satu pinjol lebih baik daripada kalian gali lubang tutup lubang dan bermasalah di banyak pinjol. Urusannya akan jadi ribet dan kalian akan capek sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.